Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Mukarromah, guru agama Islam di SD Negeri Labalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Batch 2 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan? Sudah. Nah, sarapan itu penting ya, agar kita bersemangat di sekolah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Oke, untuk ketua kelasnya bisa dipimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadar Rasulullah. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, seluruh rakyat Indonesia. Rukun Islam ada 5. Satu, syahadat. Dua, sholat. Tiga, zakat. Empat, puasa. Lima, haji. Rukun Iman ada 6. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat Allah. Tiga, iman kepada kitab Allah. Empat, iman kepada rasul Allah. Lima, iman kepada hari kiamat. Enam, iman kepada qada dan qadar. Ya Rahmanu ya Ya Rahim, Ya Maliku, Ya Kudus, Ya Salamu, Asyajalatiku, Hamidun. Satu, Isnaini, dua, 9, Asaratun, 10. Oke, terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Ayu akan absen dulu ya. Hari ini masuk semua? Masuk. Oke, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi keadaan sehat agar bisa melaksanakan sekolah sehat. Oke. Nah, ada yang ingat pembelajaran kemarin? Ya, apa dia? Membaca dan menghafal surah Ali Imran. Betul, tentang membaca dan menghafal surat Al-Imran. Apalagi? Menulis surat Ali Imran. Oke, menulis surat Al-Imran. Dan sekarang kita akan belajar bab selanjutnya, yaitu tentang doa dan tawakal. Hidup damai dalam kebersamaan, tentang bab doa dan tawakal. Oke, masih semangat? Masih. Oke, biar kita semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sudah siap ya mengikuti pelajaran hari ini? Oke, Beri akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, bisa dilihat ya tulisnya? Terlihat semua? Oke, tujuan pembelajaran hari ini 1, memahami akhlak yang baik terhadap
pinter ya Allah, bisa atau dengan melaksanakan sholat dulu. Setelah sholat berdoa. Contoh doa orang tua, ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Nah, itu tadi salah satu contoh berdoa kepada Allah. Betul namanya seperti ini berdoa. Ketika berdoa kita harus pasrah, ya. Kita harus pasrah sebagai hamba. Kita meminta kepada Sang Pencipta melalui doa. Tapi dalam doa harus ada keyakinan bahwa apa yang kita minta pasti itu akan diberikan oleh Allah. Yakin? Yakin. Allah pernah dalam hadis itu ada memintalah. Nah, memintalah maka akan aku berikan. Nah, itu firman Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, jadi jangan pernah meninggalkan doa. Oke? Ya. Dan selanjutnya setelah berdoa apa yang kita lakukan? Yaitu tawakal. Nah, apa itu tawakal? Tawakal berarti menyerahkan segala urusan dan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim beriman penuh bahwa hasil dari segala usaha adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal tidak berarti pasrah. Pasrah berkelanjutan itu bukan tawakal ya. Tanpa usaha. Nah, jadi tawakal itu dimulai dari usaha terlebih dahulu. Sampai pengen kaya, tapi sampai nggak bekerja. Bisa kaya atau tidak? Mustahil itu. Sampai pengen pinter, sampai nggak pernah belajar. Bisa untuk pinter? Nggak bisa. Jadi ada urutannya. Sampai yang berusaha dulu, kita berusaha dulu. Kalau pengen pinter berarti caranya kita berusaha untuk belajar. Baru tawakal, pasrah kepada Allah. Baru aku pengen pinter, tapi aku mau belajar. Bisa? Gak bisa. Itu namanya sulapan. Ya, kalau sulapan bisa, ini dilihat itu bisa. Tapi kalau sampean berusaha bekerja tanpa berusaha itu juga tadi ya. Jadi harus disertai usaha, tawakal dan doa. Melakukan usaha maksimal. Nah, jadi usaha itu sudah dilaksanakan dengan maksimal, sepenuh hati. Buang ujian di belajar untuk 1 hari semalam. Jadi sama saya belajar, waktunya untuk pasrah, tawakal kepada Allah. Di rumah juga Bapak Ibu kerja cari uang agar mendapatkan uang yang banyak. Sudah bekerja berarti waktunya untuk pasrah, usaha itu diserahkan kepada Allah. Biar usahanya berkembang. Kalau bekerja saja
diterima oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Sama harus yakin, ya. Aku berdoa dikabulkan atau tidak? Ya, kita kan nggak tahu, tapi kita harus yakin bahwa doa kita pasti akan mendapat jawabannya. Tidak sekarang, tapi entah sama waktu SMP. Sekarang sudah kelas 5, sekarang di kelas 6, terus ujian lulus. Siapa tahu sama di SMP menjadi anak yang pandai, juara. Itu berkat usaha dan doamu. Ya. Berdoa dengan khusyuk berarti melakukan doa dengan hati yang tulus tanpa kesombongan dan riya. Ingat, kalau berdoa sudah dikabulkan tidak boleh sombong. Terus uang enggak sombong. Aku ini loh pintar kelas mulai kelas 1 sampai kelas 5 terus ranking. Terus seperti itu ya. Jangan pernah menganggap teman kita itu remeh. Sekarang kamu yang juaranya paling bawah di kelas, siapa tahu besok kelas 6 bisa jadi juara kelas. Bisa atau tidak? Bisa, asalkan anak itu mau berusaha dan berdoa. Jadi gak usah sombong, jangan sombong dulu. Riya itu sangat dilarang dalam Islam, ya, sangat dilarang oleh Allah. Selanjutnya, nomor 2, tawakal dalam setiap aspek kehidupan. Tawakal yang baik berarti berusaha sebaik mungkin dalam segala aspek kehidupan dan setelah itu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti tadi yang Bu Boy sampaikan, bahwa kalau kita sudah berusaha, sudah berdoa, waktunya untuk tawakal. Jadi urutannya seperti ini. Berusaha dulu, berdoa, baru tawakal. Berusaha, hidup-hidup tawakal. Tanpa berdoa, bisa atau tidak? Tidak bisa. Semua itu satu rangkaian. Ya, jadi berusaha itu penting. Jangan pernah malas untuk belajar. Kalau Boy juga pengen kaya misal, jangan pernah malas untuk bekerja. Malas, gak mau bekerja, gak mau belajar, tapi pengen pinter, pengen kaya. Apakah bisa? Tidak bisa. Jadi harus berusaha dulu. Setelah itu berdoa, terus kita tawakal. Kita pasrah kepada Allah dan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya berdoa dalam Islam. Kenapa sih berdoa itu penting dalam Islam? Jadi doa itu penting dalam Islam sebagai bentuk penambahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini seorang hamba, ya. Jadi seorang hamba harus berdoa kepada Sang Pencipta. Oke, Sang Penciptanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan kedekatan dengan Allah. Melalui doa, kita akan merasa dekat dengan Tuhan kita. Betul atau tidak? Betul. Karena dengan doa, kita akan berusaha mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita akan menjadi rajin sholat dengan berdoa
bagi menjadi beberapa kelompok ya untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Oke, kelompok 1 Rena, Adila, Asifa boleh bergabung jadi satu ya. Masa bergabung. Kelompok 2 Robi, Haikal, Dio, dan Alois. Satu. Terus kelompok 3 Karen, Alia, Miko, dan Rena. Oke. Nah, tugasnya bisa dilihat di papan tulis dulu, semua terlihat, Rena? Lihat ya. Nah. Boleh dikeluarkan buku tulisnya dan pensil. Bisa dicatat dulu ya. Yang di depan. Nah, tadi sudah dicatat ya. Untuk menambah wawasan kita semua, bisa melihat video yang ada di papan tulis. Oke, teksturnya semua diletakkan. Kita fokus terhadap video yang ada di depan. Ini video pembelajaran kita hari ini. Sudah terlihat semua? Nah, jadi ada jelas dari Al-Quran. Lakum dihukum di sini dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 5. Untukmu agamamu dan aku agamaku. Jadi bentuk toleransi kita terhadap agama lain. Ya, karena kita di Indonesia itu tidak hanya Islam saja, tapi juga banyak ada Kristen, Konghucu, Hindu, Kristen. Nah, jadi jangan lupa dipahami kembali, dibaca, dan coba untuk kerjakan. Oke. Nah, oke. Jadi sudah menyaksikan video tadi? Sudah. Tadi tentang doa, tawakal, juga ada ikhtiar. Nah, sekarang tugasnya bagi ya. Biar semangat dulu, kita bersama lagi. Tempo semangat. Semangat. Oke. Tugas kalian adalah merangkum tadi yang Boy merangkum tentang doa, tawakal, dan ikhtiar. Bisa dimulai? Bisa. Oke, kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kasih jawaban dulu ke kita. Kasih W, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, semangat. Selamat mengerjakan. Kerjakan dulu ya, per kelompok. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oke, untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Berarti kita waktunya untuk presentasi di depan kelas. Oke, kelompok berapa yang sudah siap? Coba angkat tangan. Oke, kelompok 1 masuk ke depan semua. Sebelah sini ya. Sebelah sini. Angkat. Oke, yang lain perhatikan ya. Kita perhatikan kelompok 1. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 silakan presentasi. Takawal adalah yaitu pasrah setelah bersandar. Ikhtiar adalah menyerahkan hasilnya usaha kepada Allah. Oke. Adakah yang ingin bertanya pada teman kita? Sudah paham? Yang dijelaskan?
Ya? Ya, oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk teman-teman. Pertanyaan kelompok 1 dan 3. Sudah paham? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Ayo, masuk depan. Kelompoknya Mas Farah lagi terduduk. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Oke, silakan. Sama-sama Kak Bapak. Maaf yaitu sifat-sifat memberi maaf atas kesalahan orang lain tanpa rasa peduli. Pemaaf, manfaat pemaaf. 1. Allah memberikan balasan besar. 2. Juga mendapatkan aman. 3. Oke. Menyambung silaturahmi. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 3? Sudah paham? Oke, terima kasih. Boleh kembali. Oke, kelompok 1, 2, 3 sudah maju. Nah, Bapak Ibu ulas kembali ya. Tadi yang disampaikan oleh kelompok 1. Kelompok 1 tadi berapa tentang apa? Oke, tawakal tentang doa dan tawakal. Oke, doa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi mana hasilnya? Kelompok 1 tentang doa. Jadi deskripsinya atau rangkumannya dari kelompok 1, doa yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal yaitu pasrah setelah berusaha. Dengan ikhtiar yaitu menyerahkan hasil usahanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini paham ya? Yaitu yang pertama harus berusaha dulu. Nah, setelah berusaha berdoa, terus tawakal atau ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kelompok 2 yaitu menerangkan tentang toleransi. Betul Mas Robi? Betul. Oke, toleransi yaitu termasuk sikap menghargai pendapat atau pandangan orang lain. Contoh sikap toleransi tidak mengganggu orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Betul ya? Ya. Terus kelompok 3 tadi menjelaskan tentang sifat pemaaf. Pemaaf yaitu sifat suka memberi maaf atas kesalahan orang lain. Manfaat pemaaf 1. Allah memberi balasan berupa surga. Yang kedua, mudah mendapatkan aman. Yang ketiga, menenangkan hati. Yang keempat, menyambung silaturahmi. Oke, terima kasih. Tugasnya sudah dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Ada pertanyaan untuk kegiatan pembelajaran pada pagi ini? Sudah paham semua? Nah, sekarang Kakak Bayu tanya, apa itu doa tadi? Ada yang tahu? Sana, kelompok 1. Rena, itu simak-simak. Doa tadi apa sih? Betul, doa yaitu meminta kepada Allah. Selanjutnya, tawakal. Apa tadi itu tawakal? Berserah diri. Ya, Rena, ayo. Yaitu pasrah setelah berusaha. Ya, pasrah setelah berusaha.
segala bentuk kebaikan. Tawakal adalah sikap menyerahkan hasil usaha kita sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berikhtiar dengan sepenuh hati. Nah, jadi seperti itu ya. Selanjutnya, pembelajaran kita di pertemuan berikutnya adalah tentang bab selanjutnya. Oke, pembelajaran kita selanjutnya adalah tentang masa sunnah.